Selamat sore, puji Tuhan pada sore hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji, kita mau meninggikan nama-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
ada sampai hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya kami mendapat berkat yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. mengucap syukur karena di setiap hari kita selalu diberkati Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semuanya karena kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, kami berterima kasih hari ini kami masih dapat menikmati firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami pengertian agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan saya beri judul firman Tuhan pada sore hari ini, Conquering the Crisis. Puji Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita bersikap di hari-hari belakangan ini yang kita tahu bersama. Kita sedang memasuki keadaan new normal, tidak seperti keadaan yang biasa-biasa, tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita mau menaklukkan atau bagaimana kita mau bersikap di dalam keadaan krisis yang kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan. Ada satu ayat yang saya mau bacakan buat kita semua di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat apakah yang dikatakan ayat ini masih relatif enggak, atau masih berlaku enggak buat kita sekarang, yang mengatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 36 dan ke atasnya, Rasul Paulus sedang memberitahukan tentang apa yang dia alami. Penganiayaan, mau dibunuh, kekurangan dan sebagainya. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat suatu cerita yang saya ambil dari Perjanjian Lama yang berkata, yang menceritakan tentang ada satu orang yang hidup di dalam keadaan krisis. Nah, hampir sama seperti keadaan kita sekarang. Kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 22, tetapi kita tidak akan baca sebanyak itu, tetapi ayat-ayat ini menceritakan tentang keadaan seorang Ishak di tanah Gerar. Nah, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 26 ini tentang apa faktanya sih?
Apa faktanya orang yang ada di dalam keadaan krisis? Dan kemudian apa yang menjadi sikap, bagaimana harus bersikap sebagai orang percaya dari cerita ini, dari cerita tentang Ishak di tanah Gerar. Puji Tuhan, kita masuk di bagian pertama. Kita akan melihat apa fakta di tengah-tengah krisis bagi orang yang percaya. Yang pertama, orang percaya pun mengalami banyak krisis. Saya ulangi, orang percaya pun mengalami krisis, Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya? Kita buka di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Di situ dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Yang saya mau garis bawahi, yang saya mau titik beratkan adalah ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, Bapak orang percaya pun masuk ke dalam krisis. Nah, anaknya pun sekarang yang bernama Ishak sedang mengalami krisis. Kalau gitu, fakta yang pertama yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah tidak ada satu orang pun yang luput dari yang namanya krisis atau keadaan yang tidak menyenangkan, termasuk orang percaya. Dari semuanya itu tidak ada yang luput, Bapak Ibu Saudara. Semuanya kita bisa masuk di dalam krisis. Sayang sekali kalau sampai ada anak-anak Tuhan yang berkata, wah saya sudah pelayanan setiap minggu, saya ikuti ibadah tidak pernah luput, tetapi kok saya masih susah, tetapi kok saya masih sengsara. Bapak Ibu Saudara, krisis itu bagi orang percaya pun dapat, kita bukan anti krisis ya. Jadi kita pun dapat mengalami krisis itu. Ini terbukti di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Seorang Ishak pun mengalami hal itu. Nah, oleh karena itu yang pertama kita pelajari adalah orang percaya pun juga bisa mengalami krisis. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Fakta apa yang bisa kita dapat? Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Kalau kita lihat pertama dari cerita ini, orang percaya pun masuk di dalam krisis, ya. Fakta yang kedua, kita melihat waktu orang percaya masuk di dalam krisis, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apa buktinya? Kita baca di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang kedua. Berkata demikian, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Ishak. Jangan pergi ke Mesir, tinggallah ke negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 28 berkata seperti ini. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayat ini jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka, siapa mereka? Kita, orang-orang percaya akan dipelihara. Jadi bukan sekonyong-konyong kita masuk Kristen terus tidak ada masalah, Bapak Ibu. Salah itu pikirannya. Masalah pasti ada. Bapak Ibu tidak perlu cari pun masalah pasti akan cari kita. Tetapi permasalahannya sekarang, perbedaan kita dan orang di luar sana adalah begitu kita masuk di dalam krisis itu, ada Tuhan yang memelihara kita. Puji Tuhan. Nah, ini fakta yang harus kita pegang baik-baik. Jangan cuma berhenti sampai orang Kristen pun bisa masuk di dalam krisis. Oke, jangan cuma itu yang kita tahu, tetapi ada kabar baiknya bahwa begitu kita masuk di dalam krisis itu, Tuhan memelihara kita. Oleh karena itu, bagian selanjutnya, nah ini bagian penting. Kita akan mempelajari bagaimana sikap kita di tengah krisis.
bagaimana kita harus bersikap di tengah krisis ini. Yang pertama, ketaatan kepada firman Tuhan itu harus dijaga. Kalau kita di tengah krisis, sikap kita yang pertama adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6. Singkat sekali berkata demikian. Jadi tinggallah Ishak di Gerar tanpa berkata Tuhan tetapi ini, tetapi tidak ada, saudara. Alkitab jelas mencatat bahwa jadi tinggallah Ishak di Gerar, tidak kemana-mana, tidak jadi ke Mesir. Saya mencatat bahwa Ishak mengalahkan logika untuk menuju ke Mesir di mana ada persediaan makanan yang melimpah. Jadi Ishak memilih untuk menundukkan logikanya di bawah firman Tuhan. Kalau logika ya Bapak Ibu Saudara, seorang Ishak ini seorang bapak yang punya anak, punya istri. Mereka ada tuntutan apa? Untuk hidup. Ishak melihat, wah di tanah Mesir itu ada makanan. Saya bisa hidup kalau saya ke sana. Kalau saya di Gerar tidak ada makanan, kelaparan semua orang-orang. Begitu dia lihat, wah itu harusnya ke sana. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia berkata seperti ini, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu. Di mana? Di Gerar. Lalu terjadilah ayat 6 dari pasal 26. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali kita waktu ada di dalam masalah, firman Tuhan datang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya beri contoh, mungkin waktu kita kekurangan, tiba-tiba firman Tuhan datang. Kamu harus memberi apa yang kamu punya ke si A. Loh, padahal kita juga berkekurangan. Seringkali firman Tuhan yang kita dapat pada waktu kita di tengah krisis itu berlawanan dengan akal sehat. Tetapi kita mau belajar daripada kejadian yang dialami Ishak ini. Firman Tuhan yang dia dapat itu bertentangan dengan logikanya dia. Tetapi apa yang dilakukan Ishak? Dia taat kepada firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Begitu kita taat kepada perintah, kita menerima balasan, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, begitu kita taat akan firman, kita menerima balasan yang setimpal daripada Tuhan. Di akhir cerita kita bisa melihat waktu Ishak ini taat kepada firman Tuhan, dia dibalas Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal pertama yang harus kita ingat. Sikap kita waktu kita sedang ada di dalam krisis adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu sering datang bukan lewat ibadah, bukan hanya lewat firman Tuhan yang kita dengar seperti sekarang, tetapi firman Tuhan itu bisa datang dari orang-orang sekitar kita. Jawaban Tuhan itu bisa datang dari orang-orang sekitar kita, saudara kita, teman kita mungkin, bahkan orang-orang yang belum kita kenal. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa begitu kita dapat firman Tuhan yang berlawanan dengan logika kita, jangan takut untuk melakukan firman. Kita harus menundukkan logika kita di bawah kuasa daripada firman. Sebab dikatakan Amsal tadi, ya siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, siapa yang taat kepada firman, ia akan menerima balasan. Puji Tuhan. Kemudian sikap yang kedua, yang bisa kita pelajari daripada kejadian daripada Ishak ini, yang kedua, Ishak percaya penuh kepada firman Tuhan. Jadi yang pertama ketaatan, yang kedua dia percaya. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini jangan sampai ada yang hilang salah satu. Seandainya orang taat tetapi tidak percaya, dia hanya mengerjakan tetapi dia tidak percaya akan kuasanya itu. Juga bisa kebalikannya, cuman percaya tapi tidak taat.
Ya cuman percaya saja, tapi tidak taat, tidak melakukannya. Jangan sampai ada yang hilang dari kedua ini. Jadi kita mau belajar yang kedua ini, kita harus percaya penuh kepada firman Tuhan. Kita mau melihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Apa kuncinya? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Begitu ia taat, ia tinggal di tanah itu. Dia cuma tidak tinggal, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya tinggal di tanah itu, cuman pelanga-plongo, gak tahu ngapain, aku mesti ngapain di tanah ini gersang, tanah ini penuh dengan orang-orang yang lapar. Tidak, tapi dia percaya. Apa buktinya dia percaya? Dia menanam di tanah itu. Dia melakukan kehidupannya seperti biasa di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada firman yang datang kepada Bapak Ibu Saudara, contoh, saya ini sudah sakit. Waduh, ini sudah lama sakit. Tabib tidak ada yang bisa menolong. Dokter manapun tidak ada yang bisa menolong. Tapi begitu firman Tuhan datang, percaya saja, oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Hanya disuruh percaya. Berlawanan lagi dengan logika. Lah Tuhan, saya kan sudah ke dokter manapun tapi tidak sembuh. Lah firman Tuhan cuma ngomong percaya saja. Bagaimana perasaan kita kalau ada di tempat seorang ibu yang 12 tahun pendarahan di dalam Alkitab? Bagaimana perasaan kita kalau kita ada di posisinya dia? 12 tahun pendarahan, tidak bisa apa-apa. Harta semuanya habis. Tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jumbainya saja, maka saya akan sembuh. Hanya sedikit percaya itu menyembuhkan dia yang dari 12 tahun tidak bisa sembuh. Nah, puji Tuhan. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan melihat satu ayat di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya oleh atau dengan kasih setia. Jadi puji Tuhan. Sore hari ini kita belajar dengan singkat apa yang harus menjadi sikap kita di tengah-tengah krisis ini. Yang pertama, kita harus hadapi dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ketaatan itu harus berbanding lurus, tidak berbanding terbalik. Berbanding lurus dengan kesetiaan. Artinya dengan kata lain, ketaatan itu harus dibarengi dengan kesetiaan. Kalau Bapak Ibu cuma taat, tapi tidak percaya akan kuasa firman itu tidak akan bekerja. Begitu juga sebaliknya. Kalau Bapak Ibu setia tapi tidak pernah taat melakukan firman Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu kesimpulan pada sore hari ini seperti ini. Krisis pasti akan dialami oleh semua orang. Tetapi siapa yang taat dan percaya kepada Tuhan akan mengalami hidup yang berkemenangan di dalam kasih setia Tuhan yang besar. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah terima firman-Mu, dan biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami. Kami mau taat dan kami mau setia di tengah-tengah krisis yang kami alami, sebab kami tahu Engkau Tuhan kami yang tidak pernah akan meninggalkan kami. Mari Tuhan, pelihara kami di dalam kasih setia-Mu yang besar, dan kami mau buktikan bahwa kasih karunia-Mu yang besar itu tetap ada di dalam kehidupan kami, dan kami hidup hanya oleh karena belas kasihan daripada Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia setiap firman yang kami dengarkan pada saat ini.
Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.